Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Pratama dengan NIM F1212323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lempeng tektonik sebagai tugas pengganti UTS dari mata kuliah tektonika. Oke, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu pengantar tentang lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah sebuah konsep dalam geologi yang menjelaskan pergerakan dan interaksi antara lapisan-lapisan kerak bumi yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terbagi menjadi beberapa bagian besar yang bergerak di atas mantel bumi yang bersifat cair dan plastis. Selanjutnya yaitu teori tentang tektonik lempeng. Ada dua teori sini yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu menurut Hess tahun 1962. Tektonik lempeng adalah dasar samudera menunjukkan pola simetris yang mendukung adanya ekspansi dasar laut. Yang kedua yaitu menurut Wilson tahun 1965 menambahkan bahwa pergerakan lempeng ini dapat menjelaskan pembukaan dan penutupan samudera seperti yang terjadi di Atlantik. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke struktur bumi. Struktur bumi seperti yang kita lihat di gambar sebelah, ini adalah salah satu gambar struktur bumi. Struktur bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti. Kerak bumi adalah lapisan luar yang tipis dan keras. Di bawah kerak terdapat mantel bumi. Inti bumi itu sendiri terbagi menjadi inti luar yang cair dan juga inti dalam yang padat. Selanjutnya, jenis-jenis lempeng tektonik. Ada beberapa jenis pergerakan lempeng tektonik yang utama, yaitu yang pertama ada lempeng konvergen, atau kemudian yang kedua ada lempeng divergen, dan yang ketiga ada lempeng transform. Oke, selanjutnya Indonesia sendiri terletak di pertemuan beberapa lempeng tektonik. Secara umum, terdapat 4 lempeng tektonik utama yang berinteraksi di Indonesia, yaitu yang pertama ada lempeng Eurasia. Lempeng ini terletak di sebelah utara Indonesia dan sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat dan tengah berada di atasnya. Kemudian yang kedua itu lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak ke utara dan bertumbukan dengan lempeng Eurasia di wilayah selatan Indonesia yang menyebabkan terbentuknya gunung-gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Yang ketiga yaitu lempeng Pasifik. Lempeng ini terletak di timur Indonesia dan berinteraksi dengan lempeng Indo-Australia di perairan timur Indonesia seperti Papua. Dan yang terakhir yaitu lempeng Filipina. Lempeng ini terletak di utara dan timur laut Indonesia dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia dan Pasifik yang menyebabkan terjadinya berbagai aktivitas tektonis di daerah tersebut. Ini adalah gambar yang bisa saya tampilkan di bawahnya. Oke, langsung slide selanjutnya saja. Selanjutnya pergerakan lempeng tektonik. Ada beberapa pergerakan lempeng tektonik, antara lain yang pertama yaitu lempeng divergen. Atau lempeng divergen itu terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh. Kemudian yang kedua lempeng transform. Lempeng transform adalah bisa terjadi ketika dua lempeng bergerak saling geser secara horizontal tanpa ada lempeng yang tenggelam atau terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir lempeng konvergen. Itu bisa terjadi ketika dua lempeng bertabrakan atau bergerak saling mendekat. Seperti gambar yang ada di samping ini adalah contoh lempeng divergen, lempeng transform, dan juga lempeng konvergen. Baik, selanjutnya yaitu mengenai batas lempeng divergen. Batas lempeng divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh. Proses ini memungkinkan magma dari mantel naik ke permukaan, membentuk kerak baru. Batas ini sering ditemukan di dasar samudera, seperti pada patahan tengah Samudra Atlantik, di mana lempeng Amerika Utara dan Eurasia bergerak menjauh. Kemudian batas lempeng konvergen.
Batas lempeng konvergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat dan bertabrakan. Salah satu lempeng bisa tenggelam ke dalam mantel, membentuk pegunungan atau zona subduksi atau gunung berapi. Contohnya adalah pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya. Selanjutnya batas lempeng transform. Batas lempeng transform terjadi ketika dua lempeng bergerak saling geser secara horizontal tanpa ada lempeng yang tenggelam atau terbentuk. Gerakan ini dapat menyebabkan gempa bumi. Selanjutnya yaitu aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Aktivitas vulkanik dan gempa bumi adalah dua fenomena geologis yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Aktivitas vulkanik terjadi ketika magma dari mantel bumi naik ke permukaan melalui celah atau saluran di kerak membentuk gunung berapi. Ini biasanya terjadi di batas lempeng konvergen atau divergen. Sementara itu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan tekanan yang dilepaskan secara mendadak. Selanjutnya yaitu ada cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik adalah kawasan yang melingkari Samudra Pasifik, terkenal karena aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang sangat tinggi. Kawasan ini membentang dari Asia Timur sepanjang pantai barat Amerika Utara dan Selatan hingga kawasan Oseania. Cincin api Pasifik terbentuk akibat adanya batas lempeng konvergen dan subduksi di sepanjang kawasan tersebut, di mana lempeng samudra yang lebih barat tenggelam ke bawah lempeng benua. Selanjutnya ini adalah dampak pergerakan lempeng tektonik. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan di ini ada gambar kejadian dampak dari pergerakan lempeng tektonik tersebut. Pergerakan lempeng tektonik memiliki dampak besar terhadap bumi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, pembentukan pegunungan dan punggungan samudra. Tabrakan lempeng dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, sementara pergerakan magma akibat pergerakan lempeng membentuk gunung berapi yang meletuskan lava, abu, dan gas. Selanjutnya ini adalah peta lempeng tektonik dunia seperti yang kita bisa lihat sendiri. Ini merupakan peta lempeng tektonik dunia. Langsung saja ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus aktivitas tektonik. Ini saya ambil contoh kasus yang ada di Kota Palu sendiri. Di sebelah kanan ini seperti kita lihat ada dua foto dokumentasi dampak dari kejadian tersebut. Kegiatan tektonik di Palu, Sulawesi Tengah adalah gempa bumi dan tsunami pada 28 September 2018 yang disebabkan oleh pergerakan lempeng di sepanjang sesar Palu Koro. Gempa dengan magnitudo 7,4 ini diikuti oleh tsunami yang menghantam pesisir Palu dan sekitarnya. Selain itu, terjadi fenomena likuifaksi di mana tanah yang jenuh air berubah menjadi cair. Selanjutnya, ini merupakan upaya mitigasi bencana dari tektonik sendiri. Yang pertama yaitu ada peringatan dini dan sistem pemantauan. Jadi selanjutnya yang kedua ada edukasi dan penyuluhan masyarakat. Yang ketiga ada pemantauan aktivitas tektonik. Keempat ada zonasi dan perencanaan tata ruang. Kelima ada penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir itu ada pembangunan infrastruktur yang tahan akan gempa. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari materi yang saya bawakan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.